Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pernah saya janjikan pada video sebelumnya, bahwa saya akan membuat beberapa video tutorial potong pola celana panjang dengan ukuran dan model yang bervariasi ya. Dan pada video sebelumnya saya sudah buat satu video tutorial potong pola celana panjang dengan hanya mengetahui ukuran pinggangnya saja. Nah, untuk video kali ini saya akan buat lagi tutorial potong pola celana panjang, tapi kita mengetahui ukuran secara keseluruhan. Jadi kita mengetahui ukuran lingkar pinggangnya, lingkar pahanya, lingkar pisak, dan yang lainnya. Karena tentu saja berbeda proses pembuatan pola ketika kita hanya mengetahui ukuran pinggangnya saja. Tentunya ketika proses pembuatan pola dengan kita hanya mengetahui ukuran pinggangnya saja, maka semua rumus akan kembali ke bagian pinggang. Atau paling tidak, mau tidak mau kita harus memulai dari bagian pinggangnya dulu. Berbeda dengan ketika kita mengetahui ukuran secara keseluruhan, maka kita bebas memulai dari bagian mana saja. Dan itu yang akan saya buat videonya kali ini. Untuk ukurannya, lingkar pinggangnya saya buat 80 cm ya. Untuk lingkar paha 60 cm dan lingkar pisaknya juga 60 cm. Terus lingkar ujung kaki 34 cm. Ini sudah termasuk ukuran selimpit ya, walaupun nggak selimpit banget. Tapi untuk celana dengan bahan seperti drill, wool atau sejenisnya, apalagi untuk celana dinas atau untuk celana kerja, maka ini sudah termasuk selimpit, walau nggak selimpit banget. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Oke, kita mulai dengan membuat garis sudut seperti ini. Ini untuk memastikan bahwa polanya tidak miring-miring. Selanjutnya kita ukur tinggi dulu, dan jangan lupa untuk mengukur tinggi kita buang dulu 3,5 cm ke atas untuk jatah ban pinggang ya. Lalu kita tarik ke bagian bawah. Di sini untuk tinggi saya buat 98 cm, lalu ditambah 4 cm untuk lipatan. Di bagian sini kita kasih tanda di angka yang sama. Kita garis dulu. Lanjut ke lingkar pisak ya. Di sini lingkar pisaknya 60. Caranya 60 cm ini kita perhatikan di sentian ya. Di sini ada 60. Lalu kita balik ke bagian inci. Di sini ada angka 23,5 ya. Kita bulatkan saja 24. Nah, yang 24 ini 24 inci kita kembalikan lagi ke bagian sentimeter ya. Di sini cari angka 24 cm. Lalu yang 24 cm ini kita tempel di sini, tapi tetap kita buang 3,5 cm ke bagian atas. Kita kasih tanda di sini di 24 cm ya. Lalu di sini juga 24 cm. Kita garis dulu, ini adalah garis pisak. Untuk lutut, garis lutut kita ukur dari garis pisak ke bawah. Di sini ada sekitar 74 cm. Kita bagi dua dulu, berarti 37 cm. Lalu kita kurangi 5, berarti 32 cm. Kita kasih tanda di sini 32. Lalu di sini juga 32 ya. Kita garis dulu. Ini adalah garis lutut. Kita kembali ke bagian paha ya. Nah, untuk paha, lingkar pahanya adalah 60. Rumusnya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Lalu yang 30 ini kita kurangi 4 sama dengan 26 cm. Nah, yang 26 cm ini kita cari angkanya di sini dari garis tepi ya. 26 cm. Lalu kita cari asnya, berarti 13 cm, kasih tanda. Lalu yang 13 cm ini di sini kita cek
13 cm sampai garis tepi, kita tarik ke bawah, lalu kasih tanda juga di sini 13 cm. Ini untuk membuat garis lurus ya, garis tengah maksud saya. Nah, lalu di sini dari garis yang ini ya, kita mundur sekitar 3,5 cm, kasih tanda. Lalu kita cek dari 3,5 cm ini ke garis samping ya. Nah, angkanya ada 22,5. Yang 22,5 ini kita tarik ke atas. Kita kasih tanda dulu di sini di angka 22,5 ya. Nah, sekarang kita cek bagian pinggang. Pinggangnya adalah 80 cm. Maka yang 80 cm ini kita bagi 4 sama dengan 20. Jadi seperempat badannya harusnya 20, sementara di sini ada 22,5 ya. Maka caranya kita kurangi dari bagian depan di sini sekitar 2 cm ya. Lalu untuk bagian samping kita kurangi di sini, dari samping maksud saya sekitar setengah cm. Maka akan ada sekitar 20 cm ya. Lanjut kita garis di sini. Di sini naik sekitar 4,5 ya, atau 5 cm. Di sini atur-atur saja. Lanjut bagian samping kita garis dulu seperti ini. Nah, untuk garis ini seperti keluar dari garis tepi ya, nggak apa-apa karena di sini posisi pinggul ya. Emang diperlukan seperti ini. Lanjut ke bagian ujung kaki. Ujung kakinya adalah 34 cm ya. Nah, caranya rumusnya 34 kita bagi 2 dulu, berarti ada 17 cm. Lalu yang 17 cm ini kita kurangi 2, jadi 15 cm. Nah, yang 15 cm ini kita bagi 2 di sini ya, dari garis tengah. Berarti ke depan 7,5 cm. Di sini juga 7,5 cm, jadi 15 cm. Lalu di sini mundur sekitar 1,5 cm dulu. Kita garis lurus saja ya. Harusnya garisnya tidak sampai sini, cukup sampai lutut ya, dan dilanjutkan dengan garisan lengkung seperti ini ya. Kita atur-atur posisinya. Jadi garis yang ini tidak dipakai ya, yang kita pakai garis yang luar, yang lengkung. Terus di sini kita cek ada 9,5 cm ya sampai garis tengah. Kita kali 2 berarti 19 cm. Di sini 19 cm kita kasih tanda. Lalu kita garis dulu dari bawah sampai ke lutut dan disambung dengan garisan lengkung ya. Kita atur-atur posisinya di sini supaya tidak terlalu patah. Bagian bawah kita lanjutkan garisnya. Lalu di sini untuk kantong standarnya 3,5 cm dari samping ya. Dan untuk tingginya di sini 16 cm. Kita garis dulu. Terus di depan sini bisa turun antara setengah atau 1 cm ya. Kita cek lagi. Sepertinya salah. 3,5 cm ya di sini. 3,5 cm. Saya ulangi. Kita garis lagi. Yang garis pertama yang ini mohon maaf salah ya. Oke, sekarang kita gunting dulu. Di sini saya gunting di ukuran pas ya, belum dikasih lebihan untuk kampuh. Jadi kalau misalnya motong di kain atau nanti pola ini dijiplakan di kain, maka harus dikasih lebihan untuk kampuh. Tentunya untuk
lebihan untuk kampuh sesuai selera, bisa 2 atau 2,5 cm ya. Badan depannya selesai, kita simpan dulu. Lanjut untuk badan belakang, kartonnya kita putar dulu seperti ini ya. Lalu pola badan depannya kita tempel di sini dan kita cek di sini ya, ada 21 cm. Kita harus buat lurus, berarti di bawah juga di sini harus ada 21 cm juga. Ini untuk memastikan polanya lurus ya. Kita pegang dulu pakai jarum pentul. Nah, pertama kita lanjutkan garisnya di sini, tapi turun dulu sekitar 1 cm ya dari garis paha depan seperti ini. Lanjut bagian sampingnya kita sambung sedikit. Bagian lutut juga kita teruskan garisnya. Bagian ujung kaki sama kita lanjutkan. Lalu di bagian ujung kaki di sini kita maju dari badan depan ya, kita tambah sekitar 4 cm. Lalu di bagian lutut 4,5, dan di bagian paha di sini 6 cm dari badan depan. Dan bagian sampingnya di sini 2 cm di bagian paha, dan di bagian lutut di sini cukup setengah senti saja, ini supaya tidak terlalu patah nantinya ya. Kita garis dulu sampai lutut dulu, lalu disambung dengan garisan lengkung ya. Kita atur-atur posisinya. Di bagian samping juga begitu, dari bawah kita paskan ke badan depan ya. Lalu ke bagian paha dan pinggul kita atur-atur saja. Terus untuk bagian depan di sini, karena tadi pola badan depannya turun 1 cm, maka kita naikkan lagi 1 cm di sini, kasih tanda saja dulu 1 cm. Lalu kita garis lurus ke bagian samping ya, sedikit saja di sini. Di sini boleh kita cek ada 4 cm ya dari garis badan depan. Lalu dari titik ini kita ukur 20 cm. 20 cm ini adalah 1/4 dari lingkar pinggang ya. 20 cm kita kasih tanda, lalu tambah lagi 3 cm untuk jatah kupnat nantinya. Dan dari garis bawah ini kita naik sekitar 4 cm ya, kasih tanda dulu. Lalu kita pakai garisan sudut di sini, dan di bagian depan kita kasih tanda dulu sedikit di sini ya. Ini untuk garis bantu saja. Lalu maju sekitar 1,5 cm di sini ya. Kita garis dulu seperti ini, kita atur-atur saja posisinya. Nah, ternyata di sini tidak pas di garis 1,5 ya, hanya 1 cm. Tidak masalah, ini sudah cukup. Sekarang kita cek lingkar pisaknya ya, dari badan depan dulu. Kita pelan-pelan saja di sini. Perhatikan angkanya ada 22 cm. Lalu kita tambah 3,5 cm ya, karena nanti di sini ada ban pinggang. Berarti 25,5. Nah, yang 25,5 cm ini kita tarik ke badan belakang di sini, kita sambungkan. Perhatikan angkanya ada 55 cm ya. Yang 55 cm ini kita tambah lagi 3,5 cm karena nanti di sini ada ban dengan lebar 3,5 cm ya. Jadi 58,5. Ini saya anggap cukup ya, karena nanti di posisi ini ketika proses penjahitan ke tarik-tarik, jadi mungkin akan melebar sekitar 1 atau 2 cm. Jadi yang 58,5 ini akan pas kira-kira jadi 60 cm ya. Oke, sekarang kita garis dulu di sini. Nah, lanjut untuk kupnat kita
cek dulu di sini ada 23 cm, kita ambil dulu tengahnya 11,5, lalu maju ke samping sekitar 1 cm, kita garis pakai garisan sudut ya seperti ini untuk kupnat, dan turun di sini 6 cm, kita garis. Untuk kantong belakang saya buat lebarnya sekitar 13 cm. Di sini kita bagi dua dari kupnat 13 cm ya. Kurang lebih bentuknya nanti seperti ini kalau pakai saku yang pakai tutup ya. Nah, sekarang yang 3 cm ini adalah jatah kupnat. Kita pindahkan di sini ya. 3 cm berarti 1,5 dan 1,5 di sini. Sekarang kita gunting, dan seperti badan depan tadi saya gunting di garis pas ya, ukuran pas, belum dikasih lebihan untuk jatah kampuh. Jadi kalau kita potong di kain atau polanya kita jiplakan di kain, tentu saja harus dikasih lebihan untuk jatah kampuhnya sekitar 2 atau 2,5 cm ya. Oke, jika menurut teman-teman tutorial ini bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan sebelum beranjak, tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar Anda. Semoga bermanfaat. Tetap ikuti Al Mejan Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.